Oke, tutorial cara operasionalkan atau demo aplikasi AMDK atau aplikasi air minum dalam kemasan. Oke, yang pertama itu kita daftarkan dulu daftar suppliernya. Nah, di sini saya contohkan atau saya berikan demo, tekan tambah. Kita masukkan di sini untuk pemasok yang unit produksi dulu, unit produksi. Nah, unit produksi AMDK. Oke, setelah itu simpan ya. Nah, setelah itu baru kita tekan exit. Setelah itu baru saya demokan ke daftar stock master. Nah, daftar stock master ini kita masukkan tambah, masukkan registrasi produk barang yang sudah jadi. Misalkan di sini kodenya AMDK AMDK 01 nih. Oke, klik OK. Nah, setelah itu baru di sini namanya AMDK Nuri 600 ml. Oke, setelah itu baru jenis kelompok barangnya berarti air minum. Nah, di sini saya contohkan dulu untuk barang yang bahan produk sudah jadi. Oke, satuannya di sini karton CRT. Setelah itu baru klik kode pemasok, setelah itu pilih yang unit produksi. Oke, di sini harga modal AMDK Nuri 600 ml ini harus ditentukan dulu berapa harga modalnya. Misalkan sini saya contohkan harga modalnya 12.000 ya. Enter. Lalu dijual ke konsumen 16.000. Enter. Setelah itu baru simpan. Oke, setelah itu kita exit. Nah, sekarang cara input jumlah persediaannya di sini di folder merah. Nah, setelah itu di sini kode pemasoknya klik yang ini, pilih yang unit produksi berarti. Tanggal inputnya 11.09.2023. Enter. Nah, setelah itu baru isi jumlah kuantitas persediaannya untuk AMDK tadi. Nah, di sini saya contohkan ada 10 karton misalkan. Nah, 10 karton C. Nah, pilih barangnya AMDK. Nah, AMDK pilih, keluar, enter. Nah, maka di sini totalnya dari harga modal 12.000 dikali 10 sama dengan 120.000. Oke, kita simpan kan? Kita simpan kalau untuk yang pembelian jumlah item barang yang jadi ini, tekan simpan F7 ya. Nah, unit produksi. Setelah itu kita tutup. Nah, sekarang kita ke menu laporan. Laporan stok, register stok, pilih bulan berjalan, klik yang preview stok landscape 1. Oke, ini stok barang yang jadi siap dijual ke konsumen. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup. Di sini juga bisa kita lihat yang potret ya. Ini tampilan kertas yang F4. Kalau yang tadi A4, lebar ke samping. Kalau ini lebar ke bawah. Nah, oke, kita tutup. Keluar. Sekarang kita masukkan daftar supplier untuk bahan baku. Nah, di sini caranya nih, ke daftar supplier sama daftar supplier, setelah itu tekan tambah. Nah, kita masukkan nih pemasok. Contohnya pemasok A misalkan. Nah, ini pemasok A atau supplier A boleh. Seperti ini, baru simpan. Nah, setelah itu baru exit. Setelah itu baru kita daftarin daftar item bahan bakunya ya di sini di daftar stock master.
Nah, setelah itu kita tambah. Saya sarankan untuk memasukkan daftar bahan bakunya itu dibikin rinciannya. Sini saya contohkan ya. 01 untuk kodenya. Nah, oke. Nah, di sini contohnya misalkan bahan bakunya itu dirincikan misalkan kardus ya, kardus. Nah, seperti ini kardus, lalu jenisnya dikasih bahan baku. Oke, setelah itu di sini kalau satuan ini kardus, saya sarankan langsung satuan barangnya itu pak aja diisi, misalkan di pak. Nah, pak berarti setelah itu kode pemasoknya pilih yang pemasok A. Nah, setelah itu baru harga beli atau harga modalnya, misalkan harga modalnya 5.000 per paknya. Enter. Sini harga yang di bawahnya kita samakan aja 5.000. Nah, enter. Baru simpan. Setelah itu kita tambah lagi 02 berarti. Oke. Masukkan misalkan ini gelas, misalkan gelas bahan bakunya gelas. Nah, jenisnya bahan baku. Nah, setelah itu baru satuannya sama, kita sarankan pak aja berarti. Nah, pak, pilih yang kode pemasoknya, pilih yang pemasoknya A tadi. Nah, setelah itu harga modalnya misalkan 3.000 ya. Nah, 3.000 per paknya. Nah, ini simpan, tambah lagi. Nah, kodenya 03 berarti. Oke, 3 berarti ini misalkan sedotan ya. Nah, sedotan misalkan. Nah, jenisnya bahan baku. Oke, setelah itu satuannya kita samakan aja pak misalkan. Masuknya tadi pemasok A. Nah, harga belinya untuk yang sedotan ini misalkan 2.000 misalkan. Nah, enter. Samakan aja 2.000 di bawahnya, enter. Simpan. Tambah lagi, kita 04 berarti ya, 04. Oke. Nah, di sini misalkan ini untuk bahan lain-lain, misalkan bahan lain. Nah, seperti ini. Bahan lain-lain, sini bahan baku berarti. Nah, di sini bahan baku. Satuannya sama, kita pak aja. Oke. Masuk. Sini misalkan bahan lain-lainnya 2.000. Enter. Simpan. Oke, berarti ini kita isi juga 2.000. Enter. Simpan. Nah, setelah itu kita exit. Sekarang kita masukkan jumlah persediaan untuk bahan bakunya di sini, sama di folder merah. Nah, di sini pada pemasoknya pilih yang ini, pemasok A berarti. Kita input misalkan 11, tanggalnya, tanggal liputannya 09/2023. Enter. Nah, setelah itu baru kita masukkan jumlah kuantitasnya untuk kardus misalkan 100 ya. Nah, 100 kardus. Nah, C, pilih yang kardus, keluar. Enter. Nah, masuk lagi, kita samakan aja 1.100 juga. C, gelas, keluar. Enter. Masukkan lagi 100 jumlahnya. C, pilih yang sedotan, keluar. Enter. Kita masukkan lagi 100. C, pilih bahan lain-lain, keluar. Enter. Nah, di sini kan maka totalnya untuk pembelian untuk bahan baku senilai 1.200.000. Nah, ini kalau untuk pembelian bahan baku ini dibayarkan F6 ya, saya contohkan lunas aja. Nah, itu. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, sekarang kita cek di laporannya, menu laporan, laporan stok, register stok, pilih bulan berjalan, preview.
Nah, di sini kan sudah ada nih stok persediaannya untuk yang bahan baku. Kita tutup. Sekarang kita cek juga laporan keuangannya neraca saldo. Nah, di sini kan ada nih kas induk. Nah, kas induk hutang dagang pembeliannya. Nah, di sini ada hutang dagang senilai 100.200.000 dari hasil pembelian bahan jadi yang AMDK tadi kita masukkan. Sekarang bagaimana cara menghilangkan nilai yang 1.200.000 ini? Nah, caranya itu berarti kita lakukan return pembelian dari unit produksi ya. Nah, jadi kan di sini kan istilahnya itu barang tersebut sudah dipakai untuk persediaan bahan yang jadi. Jadi kan yang bahan yang baku itu nanti kita return sesuai dengan pemasok barangnya di sini, supaya nanti nilai yang hutang dagang itu terkonversi ke nilai returnnya. Nilai return itu nanti terkonversi ke nilai hutang dagangnya. Nah, setelah itu kita ke sini ke folder merah. Nah, setelah itu pilih yang kode pemasok unit produksi. Nah, kita masukkan aja 11.09.2023, enter. Nah, sekarang di sini kita return, misalkan kita returnnya supaya dapat nilai yang 1.200.000 tadi. Nah, kita nilai returnnya misalkan minus 10 ya, minus 10. C, pilih yang kardus, keluar, enter. Nah, sekarang kita masukkan juga minus 10. C, pilih yang gelas, keluar, enter. Setelah itu minus, tambah lagi minus 10. C, pilih yang sedotan, keluar, enter. Setelah itu kita masukkan lagi minus 10. C, pilih yang bahan baku, keluar, enter. Nah, maka kan di sini nilainya senilai 120.000 ya. Nah, maka yang nilai yang 120.000 itu nanti otomatis hilang di hutang dagangnya. Kita simpan nih F7 ya. Nah, nanti dia akan terkonversi otomatis mengurangi nilai hutang dagang yang kita input sebelumnya tadi, F7. Nah, kita tutup. Sekarang kita lihat di menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, di sini otomatis kan yang nilai hutang dagangnya sudah berkurang. Kita lihat berkurang atau sudah hilang. Kita lihat di sini menu laporan buku besar, hutang, pilih yang unit produksi, sesuaikan dengan tanggal yang diinput, September, preview. Nah, ini nilainya sudah hilang ya. Nah, jadi kan kita input awalnya tadi kan pembelian persediaan jumlah AMDK senilai 120.000. Sekarang kita masukkan juga jumlah return barang sesuai dengan jumlah yang dibeli dari harga modalnya 120.000. Nah, maka nanti nilainya akan terkonversi otomatis mengurangi hutang dagangnya, dan hutang dagangnya sudah 0. Nah, seperti itu tutorial aplikasi AMDK. Misalkan unit AMDK-nya ini dia beli bahan baku ke pemasok yang lain, boleh kita tambahkan di sini daftar supplier, tekan tambah, misalkan pemasok B. Nah, pemasok B misalkan. Simpan, exit. Nah, di sini saya sarankan kalau misalkan harga bahan bakunya itu berbeda dengan harga bahan baku yang pemasok A. Misalkan pemasok A itu tadi harga bahan bakunya untuk kardusnya 5.000.
Dan pemasok B ini harga bahan bakunya naik jadi 5.500. Saya sarankan dibikin daftar item bahan baku baru lagi di sini, supaya nanti tidak merusak harga lama di bahan baku yang sebelumnya. Jadi saya sarankan dibikin item bahan baku yang baru dengan harga yang berbeda. Itu syaratnya kalau misalkan harga belinya berbeda dengan harga beli yang pemasok A. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.